Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, berkata oleh sahabat Ali karramallahu wajhahu, man jama'a sittata khisalin lam yada lil jannati matlaban wala anin nari mahraban. Barang siapa yang mengumpulkan ia akan 6 macam perkara, yang 6 macam ini terkumpul pada dirinya. Lam yada ay lam yadruk, artinya tidak meninggalkan ia man lil jannati, kepada surga, matlaban akan tempat yang dicari. Kalau yang 6 ini ada, maka berarti dia tidak meninggalkan untuk menuju surga sebagai pencarian hidup. Di dalam hidup ini yang kita cari rahmat Allah. Rahmat itu ada, disiapkan di dalam surga. Wala anin nari mahraban, dan daripada neraka ya tempat berlari. Artinya yang 6 ini mafatihul jannati wa maghalihun nari, yaitu beberapa kuncinya surga dan beberapa ya menutupnya surga. Artinya pembuka kunci surga dan penutup pintu neraka. Mafatihul jannati, yaitu perkara-perkara yang membuka surga, wa maghalihun nari, dan beberapa perkara yang mengunci neraka. Jadi kalau yang 6 ini Allah berikan kepada kita, maka membuka pintu surga, mengunci pintu neraka. Apa dia? Yang pertama, pembuka surga dan pengunci neraka. Awaluha arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, supaya surga terbuka, neraka terkunci untuk kita. Yang pertama yaitu tahu ia orang akan Allah Ta'ala. Dia kenal kepada Allah Ta'ala bi annahu khaliquhu, dengan bahwasanya Allah yaitu yang menjadikannya.
kita tahu bahwa yang menjadikan kita ini Allah. Wa raziquhu, dan yang memberi rezekinya itu orang man jamaah tadi adalah Allah. Jadi kita kenal dan tahu yang menjadikan kita Allah, yang memberi rezeki kepada kita Allah. Wa muhyihi, dan yang menghidupkan. Wa mumituhu, dan yang mematikan. Kata sahabat Ali, kalau dia itu kenal bahwasanya Allah yang menjadikannya, bahwasanya Allah yang memberi rezekinya, bahwasanya Allah yang menghidupkannya, bahwasanya Allah yang mematikannya, kenal dia. Lalu fa'ata'a, maka taat dia akan Allah. Fa'ata'a, maka taat yaitu orang akan Allah. Jadi kalau kita sudah kenal, kita tahu bahwasanya kita Allah yang menjadikan, bahwasanya kita Allah yang memberi rezeki, bahwasanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan kita, lalu taatlah kita kepada Allah. Itu jalan untuk membuka pintu surga, menutup kuat pintu neraka. Yang kedua, membuka pintu surga, menutup pintu neraka. Wa arafa syaitana, dan tahu dia orang asyaitana akan syaitan, bi'annahu aduwwuhu, dengan bahwasanya syaitan itu yaitu musuhnya. Dan dia sadar bahwa syaitan itu musuh. Fa'asahu, maka menyalahi dia itu orang akan syaitan. Ai alaba amrahu, artinya menyalahi dia akan perintahnya syaitan. Dia tahu Allah yang menjadikan kita, dia tahu Allah yang memberi rezeki kepada kita, dia tahu Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, lalu kita taat kepada Allah, artinya mengerjakan segala perintahnya. Kemudian kenal pula bahwa syaitan itu musuh. Karena tahu dia musuh, maka dia tidak mau menuruti perintahnya. Syaitan itu berbagai macam cara untuk menggagalkan kita menjadi orang baik. Syaitan itu paling marah melihat kita hamba Allah sujud, itu paling marah. Kenapa? Karena dia dilaknat sebab tidak mau sujud. Aba wastakbar. Dan situ, tapi kata Kiai kami, tapi dalam kitab saya sedikit begitu juga. Asalnya syaitan itu sebelum disuruh sujud kepada Nabi Adam, asalnya malaikat Israel melihat ada amal hamba Allah bersinar sampai ke aras, tapi pada akhirnya dilaknat. Waktu itu iblis belum dilaknat. Dia pernah jadi gurunya malaikat, namanya Azazil. Lalu datanglah malaikat Israel kepada Azazil tadi, guru waktu itu. Iblis sebelum dilaknat minta doakan agar golongan malaikat tidak dilaknat. Nah, iblis berdoa agar para malaikat tidak dilaknat, tapi dia tidak ada berdoa untuk dirinya. Berarti dia merasa aman.
Maka itu sehebat apapun kita, tidak boleh kita merasa aman daripada keadilan Allah, tidak bisa. Tapi sejelek apapun kita, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Yang hebat jangan merasa aman, yang kada hebat jangan putus asa. Nah, lalu diuji, disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena ada nur Nabi diletak pada diri Nabi Adam. Semua malaikat sujud, fasajadu illa iblis. Lalu dilaknatlah iblis tadi. Nah, lalu musuh dia kepada kita, anak Bani Adam, karena tidak mau sujud dilaknat. Maka iblis tidak suka melihat orang sujud. Karena orang sujud itu menandakan tawadu yang sehabis-habis tawadu, menyamaratakan kepala dengan kakinya. Nah, jadi tidak merasa mulia kita di hadapan Allah, sama. Yang beda itu ketakwaannya. Dua. Yang ketiga, wa arafal akhirat, dan mengerti ia akan negeri akhirat, bi annaha darul baqa, dengan bahwasanya akhirat itu yaitu tempat yang kekal abadi. Kita tahu akhirat itu tempat yang kekal abadi, tidak dimakan masa. Kalau hidup di dunia ini dimakan masa, hari berganti hari, hilang hari, minggu berganti minggu, hilang umur kita seminggu, bulan berganti bulan, hilang pula umur sebulan, tahun kemarin berganti ulang tahun ini, Zulqa'dah pula, nak berangkat haji pula, barulah kemarin berangkat haji yang terpecah dua kemarin, 2 kali melepaskan, itu 2 kali pulang. Barulah. Maka pergantian tahun, hilang pula umur setahun, terus dan seterusnya, akhirnya umur. Kesempatan hidup habis dimakan masa. Kalau di akhirat tidak dimakan masa. Orang yang masuk ke dalam surga, kalau dimudahkan Allah, kan ada orang tua datang kepada Nabi, Nabi bergurau, ada orang tua seperti saya di dalam surga? Nabi menjawab, tidak ada. Menangis dia. Kata Nabi, orang tua masuk surga nanti dimudahkan dan wajahnya, katanya, saya ketemu keterangan itu bagaikan bidadari wajahnya. Walaupun di dunia ini kada bungas, kada cantik, tapi kalau masuk surga bungas. Dan ada yang tua, saya ketemu dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dibalikkan umur kita ini rata-rata 35, 36. Jadi sama semuanya, seusia. Kalau kita laki-laki katanya gagahnya, bungasnya, tampannya kayak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampan Nabi kita lagi. Tapi Nabi Yusuf saja tampan. Kita kada pernah melihat ketampanan Nabi Yusuf, kada pernah. Kalau Haji Yusuf banyak kan. Ada kawan Haji Yusuf, semalam datang ulang. Ya, tampannya lebih kurang kita lah. Tapi kalau Nabi Yusuf tampan, suara kayak Nabi Daud. Nabi Daud itu suaranya bukan main, merdunya luar biasa. Nah, perempuannya bagaikan bidadari. Jadi di dalam surga itu sempurna nikmat, tidak ada yang merusak pemandangan. Karena kalau di masuk surga orang meninggal, Tuhan bongkok deh. Kali masuk surga masih bongkok, ini merusak pemandangan. Makanya surga itu sempurna, dimudahkan.
dikembalikan muda, tidak waktu meninggal. Kalau waktu meninggal Tuhan umur 110, kalau masuk surga dibangkit umur 110 bertuntut pulang sana, maka bertuntut pulang. Ada nikmat itu bertuntut di sana, maka dimudahkan. Nah, kenal kita, ternyata di akhirat itu tidak dimakan masa, tidak dimakan masa. Dan apa yang dimakan jadi kotoran itu di sini, di sana tidak. Jadi keringat, wanginya bagaikan minyak mistik. Kita di sini kebanyakan makan berkeringat, baunya dipertanyakan. Ada sama, di surga ada sama. Tahu kita, di surga itu luar biasa, tempat yang kekal abadi, tidak dimakan masa. Lalu fatalaba, maka mencari ia akan akhirat. Bagaimana dia hendak mencari keselamatan akhirat? Bistimdadilladilah, dengan mempersiapkan bekal laha untuknya akhirat. Maka beramallah dia dengan sebanyak-banyaknya agar di akhirat nanti selamat, banyak hasil, banyak bekal di akhirat. Karena perjalanan akan panjang. Kita ini kalau hendak musafir di dunia, kita banyak mempersiapkan. Ini hendak berangkat haji ini, persiapannya aja luar biasa. Pokoknya juga nak haji nih, pokok ganal, pokok haloi, tintingan, duit disiapkan duit, bawa ATM, karena kita musafir jauh ke Makkah. Kemudian dalam pokok biji Suparmi, ada yang bawa ikan wadia, ada yang bawa beras, ada bawa susu tintingan, ada yang bawa satin, ada yang bawa Suparmi. Kenapa saya tahu? Karena saya begitu kan. Saya membawa Suparmi itu kemarin 1 dos dalam pokok untuk sisi di Suparmi. Saya kenapa bawa Suparmi? Karena saya tidak bisa telan nasi waktu itu. Saya kan tidak bisa makan nasi, makan bubur cuma, makan lontongnya tidak bisa, makan bubur itu pun tidak boleh bercakap sambil makan bubur. Kalau bercakap nanti bisa nyangkut. 13 tahun saya bisa telan. Pokoknya lah, kakaknya 15 tahun, 2 tahun lagi saya jadi wali sama. Karena tidak makan nasi, belum masalah menelannya. Bisanya saya menelan nasi pas di pesawat berangkat dari Batam ke Jeddah. Karena ada nasi pesawat agak lembut dengan aku habis, alhamdulillah. Sampai ke Makkah, alhamdulillah bisa makan nasi yang sampai itu ayam yang berguling di dalam kulkas itu kan lembut, dipijit-pijit makan bisa, alhamdulillah. Jadi suka sedikit yang makan karena persiapan nanti kalau di sana pikir hati nanti uang keras, maka bawa ke kamar listrik, nanti dicocok listrik itu, baju panas pun pakai itu, makan itu. Seratnya ada pula yang bikin pasal di tingkat 7 memasak pakai kompor. Nah, ini juga kompor di bawah itu, di atas meja kompor itu airnya mendidih di kuali itu, orangnya pergi mau menantang ngobrolnya, rupanya begisir tumpah habis kebakaran. Maka kami tingkat atas, tingkat 8, kebakaran tingkat 7. Itulah kami berlari Tenggalek mati dah. Tapi saya Tenggalek, jadi tangga manual dari tangga 8 turun ke bawah, masya Allah. Bernafas besar kami. Banyak yang pacul kalau terlepas. Ada yang dari kamar mandi beratukan bibinya, umpat juga lagi. Ayat atau bersalah. Kenapa? Takut. Tapi Ustaz Amar Ghazali cepat mengambil alih tugas dan pengumpulan masih di
tidak pergi ke Masjid Haram belum. Apinya pasang-pasang itu kena racun apa namanya untuk memadam racun api. Beliau bisa buka, tidak bisa. Ada orang bisa buka habis tabur. Bukan api yang padam, tidur yang padam. Kenapa? Dia bisa buka, dia bisa memainkan. Akhirnya pada gara-gara satu punya pasal habis orang maktab tubuh haram, ada pokok masuk, wali masuk, masuk juga listrik apa itu, inilah nih. Gara-gara satu bikin pasal habis, kena wali jalan banyak dan bisa lagi bagus. Tidak akan lagi seperti kalau nama orang kata ada sabilillah, astekah lagi. Ada kawan jadi kita sakit macam mana air panas jadi gara-gara satu bikin pasal. Nah itu kan kakak makan cuman itu bekal habisan sebayang taubat dulu, ya minta ampun dengan Allah. Ada pergi bermaaf-maafan dulu, melepaskan tugas dulu, mengikhlaskan segalanya. Itu kan wajib. Padahal bakal balik 40 hari balik, tapi itu pun bertagisan. Apalagi kita mempersiapkan anak berangkat ke akhirat. Nah, itu makinlah. Makanya setiap saat siap kita. Artinya apa? Jangan ada menyimpan marah dengan orang. Seperti kita berangkat haji, melepaskan rasa marah tadi, mengikhlaskan kesalahan orang. Jadi kita ini bagusnya hari-hari mengikhlaskan kesalahan orang kepada kita. Cuma kita sebatas mulut saja. Kalau bercakap gampang memang, tapi praktiknya berat. Orang buat salah kita langsung mengikhlaskan itu berat. Bukan nyaman, ya berat. Tapi pelan-pelan lah. Karena dunia tempat persinggahan, bukan tempat abadi. Maka itu buat bekal untuk akhirat. Kemudian lagi wa arafat dunia, dan kenal dia, tahu dia akan ini dunia bi annaha faniyatun, bahwasanya dunia ini bakal binasa. Dunia ini kan rusak nanti. Wa innahu darul mamari, dunia ini tempat lewat saja. Kita kan cuma lewat. Ada yang mengumpamakan kayak musafir, kita singgah istirahat di bawah pohon sebentar. Itu tidak lama, karena kita bakal musafir. Kita cuma menghilangkan lelah saja, mempersiapkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Singgah di bawah pohon itu bukan tujuan, tempat lewat saja. Ada yang mengumpamakan ibarat di pintu. Kalau kita sudah tegak di pintu kan lewat, tak mungkinlah kita bertegak di pintu. Itu orang kita anggap 200 tahun hidup, orang sampai hidup juga. Kalau kita pada mati-mati yang ini nih 200 tahun bermatian, ya kadang-kadang di mana rumah nanti apa mewarisi harta kita. Makanya Tuhan malah berdulu mati ganti atau pulang. Seperti kita orang tua meninggal, kita aja di orang tua. Kita dibuka pintu, lewat orang dibuka pintu. Kalau kiai kami mengumpamakan seperti orang musafir singgah di warung kopi, kan warung kopi persinggahan. Lalu kalau kita musafir, kan mungkinlah kita lama di warung kopi, kecuali lokal. Itu kan, kalau lokal kan kita musafir, kita memang sengaja duduk situ ngobrol. Tapi kalau kita pergi ke Jambi, mobil cepat kuat 2 jam duduk mual sampainya mana ada orang singgah mobil sampai 2 jam. Kalau di sini kan bukan singgah, kita memang mobil. Kalau misalnya kita nak ke Jambi singgah di simpang 35 tukang kehausan tantangan bersinggah kan mobil paling dalam sejam lah. Dan mungkinlah setengah harian gitu. Yang setengah harian itu baru setengah harian. Kita pergi musafir ke Jambi malam, ngantuk mata sehingga kita ngopi. Di mana 35 itu paling sejam kita duduk berehat, sudah selesai berjalan. Karena buat tujuan yang bisa setengah malam atau di warung. Ya.
door sebelah, terus lama-lama karena kita bukan musafir. Nah kita nih hidup di dunia bagaikan orang musafir, artinya tidak lama di dunia ini. Waktu kita seperti orang singgah di warung, pada akhirnya melanjutkan perjalanan. Artinya hidup di dunia tidak lama, sebentar saja. Dihitung-hitung kita nih ya tidak lama hidup di alam dunia, tidak lama. Tapi kalau di akhirat, nah itu selama-lamanya kekal abadi, kada dimakan masa. Lalu para pada maka meninggalkan ia itu man akan dunia walam yakus, dia tidak mengambil kemewahan dunia minha daripada dunia illa bil qadri jadi lil akhirati, kecuali karena untuk keperluan akhirat. Makanya orang ibadah itu tidak ibadah berdoa. Jadi kalau minta rezeki itu cukup bikifayatir rezeki, dengan rezeki yang cukup. Ada lebih dah, ada minta tambah dah, cuma minta rezeki yang cukup. Kalau cukup selesai, cukup bagi nafkah sendiri, cukup bagi nafkah anak istri, nah cukup bagi berangkat haji, cukup bagi nukar kendaraan, cukup bagi pula rumah, cukup bagi berbini 4 bisa juga. Cukup masalahnya. Ada juga lebih, karena kalau lebih payah nyimpan, duit lebihan payah nyimpan. Jadi tidak cukup aja. Kalau sudah cukup aman saja. Nah itu yang kita minta dengan Allah, cukupkanlah kebutuhan hamba ya Allah. Sudah, jangan berilah rezeki yang lebih. Kalau lebih apa? Gimana naruh lebihan? Nak lemari kalau mudah. Jadi jangan lebih, cukup saja. Nah, hebat doa orang hebat. Ya, kita kan tak lebih terus. Lalu orang hebat berdoa ada lebih, cukup saja. Tapi cukup segala-galanya untuk membawa kepada akhirat. Nah, cukup untuk membawa kepada akhirat. Kalau berhaji kan membawa kepada akhirat. Satuan haji sekarang ini katanya menambah 27. Tadi 25 dia berarti 52. Itu banyak duitnya. Kalau ada banyak duit ya beruang haji, maka minta cukupi. Cukuplah untuk menunaikan ibadah haji. Tidak hidup haji minta pulang, cukup untuk umrah pulang setiap tahun. Nah, dan itu minta pulang cukup agen membantu anak yatim. Minta pulang cukup agen membantu pembangunan masjid dan pesantren. Terus saja minta yang cukup. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat, bukan untuk berpuya-puya di dalam dunia. Wa arafal hakka pulang, dan mengenal ia akan yang hak, akan yang benar. Dia tahu mana yang benar mana. Fattaba'ahu, maka mengikuti dia akan yang benar. Kalau kita ni hendak mendapatkan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, bila kita tahu yang benar yang mana, nah itu ikuti. Yang benar yang mana, ikuti. Wa arafal batila fajtanabahu, dan kenal kita akan yang batil, tinggalkan. Yang penting hidup ini, kalau kita sudah tahu ini benar, nah ikutilah. Kalau kita tahu ini salah, fajtanabahu, maka tinggalkan. Jangan kita ikuti. Kalau kita selalu mengikuti yang hak, meninggalkan yang batil, maka nanti pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Maka itu mudah-mudahan kita mendapatkan, mengamalkan, mengumpulkan yang 6 macam ini. Pertama tadi kita kenal Allah yang menjadikan kita, yang memberi rezeki kepada kita,
maka taat kita hanya kepada Allah. Kemudian kenal syaitan itu musuh, maka kita tidak ikut perintah syaitan. Kenal kita akhirat itu tempat yang kekal abadi, maka bersiap-siaplah di dunia membuat bekal untuk akhirat nanti. Kenal kita dunia suatu saat akan binasa, karena dunia ini cuma tempat lewat, maka kita tinggalkan kecuali untuk kepentingan membuat bekal di akhirat. Kemudian kita tahu pula ini yang hak, maka kita ikuti. Tahu pula ini yang salah, maka kita jauhi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita, dan Allah kunci rapat pintu neraka untuk kita. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.